Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang hasil skripsi dari akademisi dari saudara Muhammad Nur Setiawan dari Universitas Sriwijaya dengan judul pemanfaatan maggot Hermetia illusions sebagai pakan alternatif untuk benih ikan gabus Channa striata yang dikombinasikan dengan pakan komersil. Oke, kita lihat dari program studi budidaya perairan jurusan perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tahun 2020. Kita langsung lihat data-datanya ya. Oke, lanjut terus. Kita langsung lihat tentang tinjauan pustaka. Oke, tentang pakan alami, yaitu salah satunya adalah maggot BSF. Maggot merupakan larva dari serangga jenis lalat black shoulder fly. Larva ini memiliki bentuk tubuh yang lebar dan merata, berwarna putih kekuningan dengan kepala berwarna hitam. Ukuran panjang tubuh ketika larva ini bermetas sekitar 1,8 mm dan panjang tubuh dapat mencapai 18 mm. Oke, maggot merupakan pemakan bahan organik yang membusuk seperti bangkai dan sisa-sisa tumbuhan. Seperti ini ya bentuknya maggot. Ini maggot BSF. Ini adalah siklus hidup dari black shoulder fly. Ini lalatnya dan bertelur menjadi larva, menjadi pupa dan kembali menjadi lalat. Dalam penelitian sebelumnya, maggot sudah pernah diaplikasikan sebagai pakan ikan lele, patin, bala shark, gurami, nila, dan jelawat. Pemberian maggot dengan kombinasi pelet komersil dengan perbandingan 50-50 sebagai pakan lele dapat menghemat biaya hingga 22,74% ya untuk lele. Kemudian penggunaan pelet maggot sebagai pakan ikan patin dapat menghasilkan laju pertumbuhan yang terbaik, yaitu sebesar 0,7 gram per hari. Pada ikan bala shark yang diberi pakan maggot dapat menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 6,51%. Pemberian maggot sebagai pakan ikan gurami dapat menghasilkan laju pertumbuhan 8,6%. Pemberian pakan kombinasi berupa pakan kombinasi 50 dan maggot 50 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pada benih ikan jelawat. Oke. Untuk kondisi nutrisi, kandungan nutrisi maggot mengandung asam amino, asam lemak esensial, linoleat, dan linolenat. Memiliki enzim alami berupa menghidrolisis selulosa hingga enzim gabungan untuk meningkatkan daya cerna ikan terhadap pakan. Oke ya. Maka memiliki enzim pencernaan yang variatif, diantaranya leucin, arylamidase, galaktosidase dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung lihat kandungan proksimatnya. Protein 32,31, maggot dewasa proteinnya lebih besar ya, dengan kandungan karbohidrat 46,14%, yang kecil 18,8. Tentang maggot. Oke, ini tentang ikan gabus yang banyak tersebar di Indonesia, di Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, Asia Selatan. Ikan ini dapat berkembang
dengan mengambil oksigen secara langsung dari udara. Juga dapat hidup di dalam lumpur dan bergerak di atas tanah dengan menggunakan sirip dadanya. Oke. Ikan gabus termasuk jenis ikan karnivora yang memakan ikan dan makhluk akuatik seperti cacing, ikan kecil, udang, ketam, dan lain sebagainya. Oke, ini kita lewati kualitas air. Ini bisa dibaca sendiri secara detail ya. Dan kita mau langsung kepada data-data penelitian. Ini dilakukan pada Oktober 2020 penelitian ini di Balai Benih Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bahannya berupa ikan gabus ukuran 4-5 cm. Biasanya ini berumur sekitar 1 bulan ya, ukuran 4-5 cm, dengan pakan pelet komersil protein 35%, dengan maggot ukuran 1-1,5 cm berasal dari peternak maggot di Palembang. Metode penelitian, ini dia yang penting ya. Perlakuan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 perlakuan. Sebagai kontrol adalah pakan komersil 100%, P0, P1 nya perlakuan 1, kombinasi pakan komersil 75% dan maggot 25%. Kemudian perlakuan 2, kombinasi komersil maggot 5% dan pakan komersil 50%, dan sampai P4 maggot 100%. Jadi pada tebar benih ikan gabus digunakan 250 ekor per meter kubik atau sebanyak 18 ekor gabus untuk setiap akuarium. Nah, ini penting nih. Jumlah pakan yang diberikan 5% dari bobot biomasa ikan. Berat kering maggot 28%. Pemberian pakan 3 kali sehari. Ini adalah poin-poin yang diteliti: efisiensi pemanfaatan pakan, laju pertumbuhan, kelangsungan hidup, kualitas air. Hasil pembahasan ya, ini nanti bisa dilihat hasil pembahasannya, efisiensi pemanfaatan pakan. Jadi kita langsung menuju ke hasil penelitian. Dari hasil pembahasan supaya kita langsung dapat kesimpulannya ya. Oke, ini adalah poin yang paling penting, kesimpulan dan saran. Pemberian pakan kombinasi antara maggot dan pelet memberikan pengaruh nyata terhadap efisiensi pemanfaatan pakan, laju pertumbuhan panjang spesifik pada ikan gabus, namun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan bobot spesifik, kelangsungan hidup ikan gabus. Dan perlakuan 2 yaitu P2, kombinasi pemberian pakan pelet komersial sebanyak 50% dan maggot sebanyak 50%, melakukan perlakuan hasil yang terbaik yang dapat menghasilkan efisiensi pemanfaatan pakan sebesar 49,11% dengan laju bobot 4,4% dengan pertumbuhan panjang 3,52% per hari pada ikan gabus. Jadi pemberian kombinasi pakan pelet 50% dan maggot 50% memberikan hasil yang paling baik ya di dalam penelitian ini melalui skripsi, sehingga maggot BASF menjadi sangat potensial jika dikembangkan untuk pakan-pakan tambahan bagi ternak
ternak ikan di sekitar kita. Salah satunya adalah ikan gabus yang menjadi potensi daerah yang sangat kaya di Indonesia ini. Gabus memiliki banyak manfaat, salah satunya digunakan untuk farmasi ya. Kandungan albuminnya yang cukup tinggi mampu mempercepat penyembuhan luka, sehingga ikan ini bagus untuk dikonsumsi oleh penderita luka-luka berat maupun ringan pada tubuh. Sehingga selain bisa menjadi sumber nutrisi, juga bisa mempercepat penyembuhan luka, sehingga sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Seperti itu sedulur semuanya, semoga ulasan singkat tentang penelitian tentang ikan gabus bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya atau sedulur semuanya. Matur suwun, terima kasih.